Herman Jega, mahasiswa PPD tahun 2020, angkatan kedua, program studi PPKN di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat. Sehat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini. Maka kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Saya mau tanya dulu. Siapa ketua kelas? Saya, Berapa orang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini, kita mengingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu kita membahas mengenai prinsip dan konsep kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada materi ini itu sangat berkaitan dengan yang namanya demokrasi. Demokrasi itu kita laksanakan di Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya mau tanya, apa pengertian daripada demokrasi tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Oke, silakan. Pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satunya penerapannya adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka ada beberapa azas-azas yang kita gunakan sampai sekarang. Siapa yang tahu? Coba disebutkan apa saja azas-azas pemilu yang kita miliki di Indonesia. Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya, Pak. Ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Bagus sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jadi itulah kita di Indonesia memiliki ada 6 azas-azas pemilu. Nah, salah satu saja di antara yang 6 azas tersebut saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan azas langsung? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Iya, coba. Azas langsung mengandung arti bahwa rakyat
sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa permintaan. Iya, baik, terima kasih. Itu artinya azas langsung merupakan suatu hak dan kewajiban daripada pemilih atau rakyat Indonesia itu sendiri menentukan pilihannya secara langsung, bukan melalui perwakilan, tapi dia secara langsung. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita membahas materi pelajaran kita, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik itu diharapkan untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat adalah menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai setelah materi ini berlangsung. Nah, selanjutnya submateri pokok yang kita pelajari pada hari ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sana kita membahas mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Ada beberapa fase perkembangan demokrasi yang kita miliki di Indonesia pada saat sejak kita merdeka, yaitu demokrasi parlementer. Itu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Kemudian demokrasi terpimpin itu terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Selanjutnya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tersebut itu berlangsung atau kita pakai di Indonesia pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, dan biasanya ini sering kita namakan adalah pada zaman Orde Baru ini. Orde Baru. Nah, yang terakhir adalah kita memakai demokrasi Pancasila masa reformasi. Itu berawal dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu demokrasi Pancasila masa reformasi yang kita pakai. Nah, ada nanti beberapa alasan-alasan kenapa demokrasi tersebut bisa berubah. Jadi ada nanti beberapa alasan-alasan perubahan tersebut. Selanjutnya mengenai perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ini sistem pemerintahan. Ada 3 sistem pemerintahan yang sudah pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama adalah sistem
parlementer. Ini di atas sistem parlementer. Coba siapa yang bisa baca dulu ini di atas? Saya Pak. Iya, silakan. Sebuah sistem pemerintahan Di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Iya. Sistem parlementer itu artinya sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Jadi itu yang berlaku pada saat sistem parlementer itu berlaku di Indonesia. Kemudian berubah lagi menjadi sistem semi parlementer. Kemudian yang terakhir ini adalah sistem presidensial. Baik, selanjutnya kita di Indonesia memiliki beberapa lembaga-lembaga negara seperti yang tertera di atas ini. Yang pertama adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, juga Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah lembaga-lembaga negara yang kita miliki di Indonesia sampai sekarang. Nah, tentu lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan-peranan yang berbeda-beda. Peranan-peranan yang berbeda. Jadi nanti silakan dibuka bukunya, ada bahan ajar, silakan dibuka dan dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian di antara lembaga-lembaga negara tersebut tentu memiliki hubungan-hubungan. Ada hubungan kerjasama. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi kalian sebagai pelajar sekarang ini, mestinya tahu bagaimana hubungan-hubungan antar lembaga tersebut. Nah, salah satunya seperti misalnya MPR dengan DPD, DPR dan DPD. Kalau kita lihat secara tugas dan fungsi daripada mereka ini, sama-sama mereka bekerja di dalam lembaga legislatif. Jadi mereka yang membuat semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Juga ada hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR dan MK, dan DPD dengan BPK juga seterusnya. Jadi mereka ini semua ada kerjasama antar lembaga. Walaupun dalam pelaksanaannya tugas-tugas mereka itu berbeda-beda. Hubungan-hubungan antar lembaga yang kita miliki di Indonesia. Seterusnya kita akan mengerjakan tugas ini dalam bentuk kelompok. Jadi kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ini satu kelompok 2 orang. Jadi yang paling depan ini nanti menghadap ke belakang dan yang ketiga ini satu kelompok. Paham? Paham. Jadi silakan dilaksanakan. Silakan dilaksanakan. Terusnya sebentar. Menggunakan ini yang untuk belakang. Baik, ini yang kalian kerjakan. Ini silakan dicari jawabannya. Ada buku paket yang kalian miliki di atas meja kalian sendiri dan juga ada handphone. Silakan dicari melalui internet. Hasil kerjanya nanti
silakan ditulis di sini. Waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas, dan sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kalian di depan ini. Nah, yang pertama dulu, coba siapa yang bisa membacakan hasil presentasinya di depan kelas, hasil diskusinya? Siapa? Iya, silakan ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil dari percakapan kami. Mengapa demokrasi Pancasila masa efektif dari 1998 yang kita pakai sampai sekarang? Jawab, karena demokrasi Pancasila sangat cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan, misalnya pencinta budaya toleransi, B. adanya sikap kompromi, C. menghargai pandangan yang berbeda. 3. Apa sistem pemerintahan yang kita memiliki sekarang ini? Sistem pemerintah yang kita miliki saat ini sistem presidensial. 4. Mengapa Indonesia memiliki sistem presidensial? A. Sistem presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. B. Sistem presidensial sesuai dengan gaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. 5. Lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. 6. Fungsi DPR adalah menentukan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Terima kasih dari kelompok 2. Sekarang siapa lagi yang mau menampilkan hasil daripada diskusi? Siapa lagi? Iya, silakan ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya.
MPR, DPR, dan DPD. 6. Fungsi DPR adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Baik, siapa lagi yang mau menampilkan hasil diskusinya? Saya Pak. Iya, silakan ke depan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, mengapa demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 yang kita pakai sampai sekarang? Karena demokrasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan, misalnya menciptakan budaya toleransi, adanya sikap kompromi, menghargai pandangan yang berbeda. 3. Meningkatkan peran lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa sistem pemerintahan yang kita miliki sekarang ini? Sistem pemerintahan yang kita miliki adalah sistem presidensial. Mengapa Indonesia memiliki sistem presidensial? Indonesia memilih sistem presidensial karena A. Sistem presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. B. Sistem presidensial sesuai dengan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD. Fungsi DPR adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik, itu adalah hasil daripada diskusi kalian, di mana saya yakin dan percaya kalian kerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. Jadi itu hal yang paling bagus dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita merefleksi daripada pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Iya. Pendapat saya tentang pelajaran hari ini adalah sangat baik karena cara pembelajaran yang menyenangkan dan bisa membuat kami senang, apalagi materinya bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, terima kasih. Kemudian refleksi yang kedua adalah apakah ada usulan untuk pembelajaran berikutnya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Iya, silahkan. Pesan saya adalah semoga teman-teman berikutnya dan tentunya media pembelajaran bisa ditingkatkan lagi supaya bisa membuat kami semangat lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sekarang kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini, coba dilihat di depan. Ini kesimpulan kita. Siapa yang bisa membacakan bagi kita dulu? Saya Pak. Ya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan demokrasi masa reformasi. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah siapa yang bisa membacakan? Saya Pak. Iya, silakan dibaca. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semi-parlementer, dan sistem presidensial. Fase pelaksanaan kedaulatan negara Indonesia adalah rakyat
kekuasaan pemerintahan lembaga-lembaga negara itu adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Ya, terima kasih. Artinya di sini sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Fase pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai presentase kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian lembaga-lembaga negara itu adalah seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah rangkaian daripada atau rangkuman daripada materi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kalian di rumah. Ini saya berikan berupa bahan ajar, kemudian LKPD, dan juga bahan evaluasi. Jadi ini nanti akan dikerjakan di rumah dan diserahkan minggu depan. Paham? Paham. Kalau ada yang kurang jelas, maka silakan menghubungi saya melalui WA group dan juga melalui WA pribadi. Kemudian jawaban ini jangan hanya memakai buku paket saja, tetapi bisa mencari referensi yang lain melalui internet. Paham? Paham. Baik, saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah seperti biasanya, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, selamat siang Yahoo.